Pertama, keinginan sang nenek. Pagi itu Sandi berlari menuju lantai atas rumahnya. Dia baru saja mendapatkan telepon dari kepala pelayan rumah, mengatakan bahwa neneknya mengalami drop lagi. Penyakit yang dideritanya sudah cukup parah. Nenek, bagaimana keadaannya? Tanya Sandi dengan raut wajah khawatir. Nyonya besar mengeluh sakit lagi, Tuan. Jawab salah satu pelayan. Sandi mendekat ke arah ranjang dan melihat kondisi sang nenek yang sedang menutup matanya sambil menahan sakit. Nenek, di sebelah mana yang sakit? Tanya Sandi lembut. Sakit di bagian sini. Jawab sang nenek menunjuk pada bagian bawah perut kanannya. Kita ke rumah sakit ya, Nek. Kondisi nenek tidak bisa dibiarkan seperti ini. Sandi menghubungi seseorang untuk segera menyiapkan mobil. Awalnya nenek menolak, tapi dengan segala bujuk rayu Sandi, akhirnya sang nenek mau dibawa ke rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya Sandi berhasil membawa Nenek Sari ke rumah sakit ternama di Jakarta. Karena jalanan macet, membuat Sandi terlihat kesal dan panik. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian, mereka sampai di rumah sakit tersebut. Dokter langsung melakukan penanganan dan segera memeriksa keadaan Nenek Sari. Selama ini, Sandi hanya tinggal bersama neneknya. Orang tuanya berada di luar negeri dan sangat jarang kembali ke Indonesia. Sejak kecil Sandi sudah diasuh oleh neneknya tersebut. Hingga sekarang dia hanya mau tinggal bersama neneknya daripada ikut kedua orang tuanya yang tinggal menetap di Jerman. Bahkan Sandi lebih memilih meneruskan perusahaan peninggalan sang kakek daripada menjadi CEO di perusahaan sang papa yang ada di Jerman. Dia tidak ingin meninggalkan sang nenek yang sangat dia sayangi itu. Sandi Prayoga adalah seorang pria berusia 25 tahun yang menjabat sebagai CEO di perusahaan Prayoga Group. Sifatnya ramah dan baik hati, berwibawa, tampan, dan disuknya wanita. Tapi hanya satu wanita yang bisa meluluhkan hatinya, yaitu Renata Putri. Renata adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai model. Usianya 25 tahun. Dulu sewaktu kuliah, Renata juga menjadi idola di kampusnya. Memiliki tubuh indah dan seksi, dan tentu saja wajah yang cantik besaran Amerika Indonesia, membuatnya langsung bisa dilirik oleh salah satu agensi model di Indonesia. Renata adalah cinta pertama Sandi. Mereka telah berhubungan selama 2 tahun. Sandi sangat mencintai Renata. Begitupun sebaliknya. Sempat berpisah setelah selesai kuliah karena Renata harus keluar negeri untuk mengikuti ajang kontes modeling. Tetapi setelah bertemu kembali 2 tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan lagi. Sandi terlihat berbalas pesan dengan sang kekasih. Renata mengatakan akan pulang sebentar lagi. Aku sangat merindukanmu, sayang. Cepatlah pulang. Aku sangat kesepian di sini. Apalagi sekarang kondisi nenek semakin tidak baik. Iya sayang, tunggu aku ya. Sebentar lagi, aku pasti akan kembali. Sandi tersenyum melihat balasan dari kekasihnya itu. Pria itu duduk di sofa dekat ranjang neneknya di salah satu ruang VIP rumah sakit terkenal di Jakarta. Sandi. Nenek Sari memanggil nama cucu satu-satunya itu. Sandi langsung berdiri dan berjalan menghampiri neneknya. Iya, Nek. Sandi di sini. Ucap Sandi menyentuh tangan neneknya. Rasanya sakit sekali. Rintih Nenek Sari. Aku akan memanggil dokter dulu ya, Nek. Nenek pasti baik-baik saja. Kondisi Nenek Sari semakin memburuk. Hal itu membuat Sandi begitu sedih. Sandi, sepertinya nenek sebentar lagi akan meninggalkanmu. Rasanya nenek sudah tidak kuat. Ucap sang nenek. Tidak, Nek. Nenek pasti sembuh. Sandi menyentuh tangan neneknya. Sebelum nenek pergi, ada satu permintaan
yang nenek inginkan dari kamu harus kamu kabulkan, nak. Sandi menggeleng cepat. Dia tidak ingin sang nenek pergi meninggalkannya. Nenek ingin sebelum mati kamu harus menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik dan juga soleha. Kamu harus bisa menuruti permintaan nenek, Sandi. Sandi mendesah pelan. Ini sudah yang kesekian kalinya sang nenek memintanya untuk menikahi seorang wanita pilihannya. Wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu. Menurut nenek, dia adalah wanita yang pantas menikah dengan Sandi dan akan menjadi jodohnya. Sebenarnya, Sandi sudah memperkenalkan Renata kepada sang nenek. Tapi Nenek Sari langsung menolaknya mentah-mentah. Entah kenapa nenek sangat tidak menyukai Renata. Padahal kekasihnya itu adalah wanita yang baik dan ramah. Nenek, tapi Sandi sudah memiliki kekasih. Sandi sangat mencintai Renata, Nek. Kami saling mencintai. Ucap Sandi menatap sang nenek sendu. Tiba-tiba nenek memejamkan matanya. Detak jantungnya melemah. Sandi yang melihat itu seketika panik luar biasa. Dokter, tolong nenek saya, dokter! Saking paniknya Sandi sampai melupakan untuk memencet tombol yang berada di sisi ranjang untuk memanggil dokter. Sandi keluar dari dalam ruang rawat itu dan berlari sambil berteriak memanggil dokter. Pria itu sangat takut kalau neneknya benar-benar akan pergi meninggalkannya. Di sisi lain, di sebuah butik yang bernama Permata Collection, seorang wanita cantik dengan hidung mancung dan bibir yang menawan sedang sibuk mengamati sebuah desain rancangan gaun buatannya sendiri. Senyum mengembang kala dia mendapatkan sebuah ide menggambar gaun dengan hasil yang sangat memuaskan. Namanya Aulia Permata. Gadis cantik berhijab. Sifatnya baik, rendah hati, mandiri, dan juga ramah. Dia seorang yang cerdas dan mempunyai sebuah butik yang didirikan atas kerja kerasnya sendiri. Wanita berusia 22 tahun itu bekerja keras. Tidak mengenal lelah untuk mencapai cita-citanya menjadi desainer terkenal di Indonesia. Aulia bukan dari kalangan orang kaya. Kedua orang tuanya hanya mempunyai sebuah toko baju di kawasan Jakarta Pusat. Tetapi 2 tahun lalu, orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan dan membuat mereka langsung meninggal di tempat kejadian. Pelakunya melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam pengejaran. Aulia hanya seorang diri karena dia hanyalah anak tunggal dan tidak memiliki keluarga. Entah di mana keluarganya, Aulia tidak pernah tahu. Karena orang tuanya mengatakan mereka dulu berasal dari Sulawesi dan merantau ke Jakarta pada saat awal menikah. Aulia melihat ponselnya berdering. Dia pun menatap layar dan menampilkan sebuah nama seseorang yang sudah sangat lama dia kenal. Aulia langsung menjawabnya. Assalamualaikum. Ada apa dokter menelpon? Kenapa sudah lama tidak menyapaku? Pasti dokter sangat sibuk ya. Waalaikumsalam. Maaf karena baru bisa menghubungimu, Aulia. Akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Apakah kita bisa bertemu akhir pekan nanti? Aulia tersenyum mendengar ucapan dari sahabat baiknya itu. Namanya Adam Setiawan, seorang dokter ahli bedah di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia adalah sahabat baik Aulia. Entahlah, aku juga sangat sibuk. Nanti aku kabari lagi. Oh, baiklah. Kalau begitu aku tutup teleponnya dulu ya. Ada pasien yang sudah menungguku. Aulia menatap layar ponselnya yang sudah tidak menyala. Wanita itu menganggap Adam sudah seperti kakak kandungnya sendiri. Tiba-tiba ponselnya berdering kembali. Wanita itu melihat layar ponselnya menampilkan sebuah nama Nenek Sari. Assalamualaikum. Halo Nenek, apa kabar? Kenapa sudah lama tidak menghubungi Lia? Nenek sehat-sehat aja kan? Waalaikumsalam. Aulia mengernyit ketika mendengar suara seorang pria di balik telepon. Bersambung.